Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ivan Krisnandri. Teman-teman semuanya sudah subscribe belum video channel YouTube saya ini? Kalau belum, subscribe dulu dong. Saya tunggu ya. Oh iya, selain subscribe video YouTube, teman-teman semuanya, saya punya akun Facebook juga namanya Ivan Krisnandri, akun Instagram saya @ivankrisnandri, akun YouTube saya Ivan Krisnandri Official. Di follow ya teman-teman semuanya. Saya tunggu. Nah, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah subscribe video saya. Nah, teman-teman semuanya, di video saya kali ini insya Allah saya akan bercerita dulu kisah-kisahnya seperti apa saat masih menjadi security. Terus gimana sih mas akhirnya kok bisa berani memutuskan dari menjadi security di Semarang, terus berani hijrah ke Bekasi untuk menjadi pengusaha gitu ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, saya di antara beberapa cerita yang saya ingat gitu ya ketika dulu masih menjadi security, ada salah satu cerita yang sangat ingat banget saat itu saya teman-teman. Jadi ceritanya saat itu kalau nggak salah ya itu habis Idul Fitri. Habis Idul Fitri mungkin posisi mall itu sepi. Nah, yang namanya security ya teman-teman ya, itu paling sering banget ketemu sama yang namanya maling karena saya di security-nya di mall. Jadi ada ibu apa namanya oknum ibu itu dia punya penyakit klepto gitu ya, suka ngambil barang ya. Padahal beliau secara ekonomi berkecukupan. Nah, saat itu teman-teman kita memergoki gitu ya salah oknum tadi, ibu-ibu mengambil baju. Ternyata itu bukan kali pertama juga, dan ternyata ketika kita interogasi beliau cerita gitu ya, karena emang beliau sebenarnya orang cukup teman-teman. Saya juga kaget gitu ya kok. Tapi dari situlah saya nyambung kenapa orang yang sudah kaya, oknum yang suka koruptor itu kan nggak orang miskin teman-teman. Teman-teman tahu sendiri lah, yang koruptor kan rata-rata orang kaya. Ternyata tadi di yang kecil aja masih bisa mencuri gitu, padahal uangnya belum cukup gitu. Nah, ketika si pencuri tadi kita tangkap, terus ibaratnya menjenguk beliau ketika kita taruh di pos kita tadi adalah pembantunya teman-teman. Bayangkan dia punya pembantu tapi ngambil baju yang harganya itu nggak lebih dari 200.000. Teman-teman bayangkan, ngeri nggak sih? Nah, tapi yang menarik nggak di situ teman-teman. Nah, singkat ceritanya saya berdua sama teman security saya bahwa si pencuri tadi kita laporkan ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, saya sama teman saya sempat ngobrol saat itu. Saya masih ingat banget ceritanya saat itu masih di depan kantor polisi. Ada sebuah mobil parkir teman-teman. Teman saya bilang, saya cerita sama teman saya juga bilang gitu ya sama saya, bro, kira-kira nih ya suatu hari nanti kita bisa nggak sih punya mobil apa aja yang penting kita punya mobil gitu. Teman saya tadi cepet banget teman-teman mematahkan impian saya. Beliau bilang, alah bro nggak usah ngimpi, bayangkan sekarang gaji kita security berapa, 1.100.000. 1.100.000 mau beli mobil caranya gimana? Kamu mau beli mobil cash aja, jangankan mobil cash ya, mau beli kredit aja nggak bisa. Karena apa, cicilan mobil itu paling kecil 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kamu gaji kamu 1.100.000 yang sebulan, nggak makan pun itu nggak cukup. Gimana mau jadi security? Di situ teman-teman saya diem ya, ada rasa kesel gitu ya, ada rasa kesel tapi juga ada rasa betulnya juga. Iya ya, kalau saya selama jadi security gimana caranya gitu ya, saya pengen punya mobil. Dulu tuh impian saya teman-teman, pengen banget ya punya mobil sendiri gitu. Karena tadi ketika mobil saya dijual ya karena bangkrut terkena riba tadi itu, saya pengen ya suatu saat tuh saya bisa mengalahkan ayah saya, mengalahkan dalam hal positif ya, saya bisa lebih di atasnya beliau. Nah,
itulah teman-teman yang sejak saat itu saya terus jadi mikir, apakah iya akan selamanya saya menjadi security, apalagi usia saya saat itu masih muda gitu ya. Tapi ketika saya pengen hijrah pergi ke luar dari sini itu rasa-rasanya bingung, saya pengen kemana gitu ya, dan mau ngapain. Nah, terus teman-teman saya saat itu karena saya saat itu kos gitu ya di belakang mall tadi, hingga pada suatu hari saya mendengarkan sebuah talk show di radio teman-teman. Saat itu di kosan saya punya MP3 ya, saya punya radio itu yang setiap hari itu speakernya saya dengerin buat dengerin radio. Saat itu ada sebuah talk show mengenai sebuah peluang usaha. Talk show mengenai sebuah peluang usaha, tapi saat itu masih talk show-nya mengenai travel umroh teman-teman. Nah, yang namanya security gitu ya saat itu, mohon maaf ya, ngapain sih mikirin umroh, masih jauh rasanya kan gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa Allah ini gerakin tangan saya yang tadinya mau saya ganti itu channel, terus ada telepon teman-teman, ada telepon dari teman saya yang akhirnya saya nggak jadi ganti channel radio tadi. Saya ikutin talk show tadi sampai selesai gitu ya sambil saya nelfon. Akhirnya ya tadi Allah membolak-balik hati manusia ya. Akhirnya saya klik sama talk show tadi. Akhirnya teman-teman di akhir sesi talk show si narasumber menyebutkan kalau mau ada seminar di Semarang. Dan seminarnya tadi itu lokasinya nggak jauh dari tempat tinggal saya saat itu, tempat kos-kosan saya. Nah, beliau menyebutkan nomor telepon untuk pendaftaran. Saya tuh nggak tahu kenapa teman-teman, iseng aja saya cat di handphone saya tulis nomornya. Saya SMS. Saya katakan kalau saya pengen daftar ikut seminarnya saat itu. Nah, yang tadinya iseng-iseng teman-teman, saya nggak tahu gimana ceritanya. Saat itu saya masih ingat banget talkshow-nya di hari Kamis, sedangkan seminarnya di hari Ahad. Nah, akhirnya teman-teman waktu hari Ahad saya datang tuh. Jadi saya saat itu masuk siang, tapi saya bilang sama bos saya izin masuk sore karena di pagi harinya saya pengen datang di seminar tadi. Saya singkat cerita teman-teman, saya datang ke sebuah seminar yang tadi. Saya datang di seminar, sebenarnya teman-teman jujur ya, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Di seminar tadi saya nggak paham, saya nggak paham apa-apa gitu ya. Dia ini ngomongin masalah umroh, haji, terus masalah bisnis, blank teman-teman. Setahu saya ya, yang security itu temennya maling aja ya. Nangkep maling kerjanya, buka tutup rolling door gitu ya, dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman entah gimana ceritanya, salah satu narasumbernya tadi saya kenal dan saya punya nomor teleponnya tadi. Saya punya nomor teleponnya tadi, terus saya sering kontak-kontakan, tanya kabar dan lain-lain gitu ya. Nah, hingga pada akhirnya teman-teman setelah saya mengikuti seminar tadi, saya pengen ketemu, pengen ngobrol lebih lanjut. Gak ada niatan saya pengen ikutan di travel umroh tadi teman, gak ada niatan. Yang saya butuh solusi. Gimana sih caranya saya pengen keluar dari sini? Tapi keluarnya bukan berarti saya memundurkan diri ya, saya mengundurkan diri bukan, tapi saya ingin memajukan diri saya. Nah, saya ingat banget saat itu malam-malam saya diajak ketemuan di alun-alun di kota Semarang sambil makan tahu gimbal teman-teman. Nah, tahu gimbal enak banget. Nah, akhirnya teman-teman di saat itu kita ketemu sama teman-teman saya dari travel umroh tadi. Saya cerita-cerita gimana sih Pak rasanya jadi pengusaha travel umroh dan lain-lain, terus kesulitannya apa, terus tantangannya seperti apa, terus hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, kita ngobrol teman-teman, ada hampir 1 jaman lah, setengah jam sampai 1 jam gitu. Nah, akhirnya teman-teman ada satu kalimat, satu obrolan kita yang saya garis bawahi sampai hari ini terlihat banget. Si guru saya tadi bilang sama saya, beliau bertanya sama saya, Mas Ivan kan sekarang jadi seorang security. Nah, boleh nggak saya tanya? Boleh Pak, mau nanya apa? Mas Ivan pengen nggak jadi orang kaya? Oh ya pengen banget lah Pak. Masa siapa sih yang nggak mau jadi pengen orang kaya? Gitu. Nah, sekarang saya tanya sama Mas Ivan jadi security gajinya berapa? Saat ini Pak gaji saya 1.200.000. Oke, 1.200.000. Bulan depan Mas Ivan kan kerja nih sebulan lagi. Bulan depan kira-kira gaji Mas Ivan berapa? Gaji bulan depan saya tetap sama Pak, 1.200.000. Bulan depannya lagi sama 1.200.000. Nah, Mas Ivan, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Gimana Mas Ivan mau kaya kalau Mas Ivan sudah ketakar gajinya? Bulan depan aja Mas Ivan belum kerja kan sudah ketahuan gajinya 1.200.000. Gimana mau kaya? Benar juga ya.
pengen kaya, tapi tadi gaji saya tetap segitu, terus pengeluaran saya itu udah pasti, pengeluaran saya segini segini segini. Nah, di saat itulah teman-teman, si guru saya tadi menawarkan, kalau Mas Ivan benar-benar mau merubah nasib, saya tantang Mas Ivan. Kalau Mas Ivan pengen benar-benar hijrah, alhamdulillah sekarang udah bagus dari kota Pati ke kota Semarang. Kalau mau dari Semarang lanjut lagi sampai ke kota Jakarta. Saat itu saya ada di Jakarta, teman-teman. Itu saya renungkan tuh, kok tapi ada benernya juga gitu. Nah, terus guru saya juga bilang, Mas, kalau sampean pengen mencoba sesuatu tuh lebih baik tuh di masih muda. Waktu masih muda seperti sekarang, silahkan Mas Ivan explore. Nanti kalau Mas Ivan sudah berusia, apalagi sudah berumah tangga, Mas Ivan gak akan berani ngambil resiko. Mumpung Mas Ivan sekarang, ibaratnya gini, Mas Ivan kan sekarang emang nol, gak punya apa-apa. Ketika nanti Mas Ivan di Jakarta pun katakanlah gagal, emang ruginya di mana? Ruginya itu kalau Mas Ivan gak mencoba. Itu teman-teman. Akhirnya gara-gara obrolan itulah yang bikin saya gelisah itu, hampir setiap malam tuh setiap mau tidur saya kepikiran banget, benar juga ya, gaji saya ketakar gitu. Nah, terus guru saya juga bilang, kita tuh belum bisa dibilang sukses Mas kalau di rekening ATM kita tuh masih hafal gitu. Nah, teman-teman gitu ya, jadi belum bisa dibilang jadi orang kaya kalau rekening ATM-nya itu masih hafal, bahkan sampai koma-komanya itu masih hafal, itu belum bisa dibilang sukses gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman, singkat ceritanya, setelah saya merenung gitu ya, saya merenung lagi, akhirnya selang beberapa minggu dari situ saya putuskan untuk resign teman-teman. Saya resign menjadi security tadi. Sebenarnya teman-teman ya, di security tadi saya itu jadi security paling muda di situ. Tapi alhamdulillah saya menjadi ibaratnya security kesayangan sama bos saya dan terus saya. Nah, jadi orang kepercayaan juga. Nah, ketika saya mau resign tadi, bos saya sayang gitu, tapi Ivan harus mengembangkan dirinya, jangan di sini terus. Akhirnya teman-teman yang tadinya saya belum diizinkan untuk resign, akhirnya saya diizinkan untuk resign. Nah, itulah teman-teman, akhirnya saya resign, terus bismillah, lagi-lagi ilmu yang saya pakai itu ketika saya mau dari Pati ke Semarang, modal saya cuma yakin kalau saya ini berjalan di bumi Allah, kalau saya niatnya ini baik gitu ya, insya Allah Allah akan siapkan yang terbaik untuk saya. Nah, itu teman-teman motivasi dari saya. Insya Allah di next video berikutnya saya akan ceritakan gimana sih kisah saya, awalnya saya mulai datang ke Jakarta, terus sampai bisa datang ke Bekasi, terus bisa sampai punya beberapa bisnis gitu ya. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa subscribe dulu dong video akun YouTube channel saya ini. Terima kasih untuk teman-teman yang saya sudah support. Nah, bagi teman-teman ya, sekiranya teman-teman mendapatkan manfaat dari cerita saya ini, silahkan bisa like, komen, subscribe, dan share kepada seluruh teman-temannya teman-teman gitu ya. Terima kasih seluruh relasinya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.